Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode Ulas Buku. Ini adalah episode pertama aku di tahun 2022. Jadi mohon maaf banget karena aku baru berhasil menamatkan satu buah buku. Dan karena sebenarnya aku beberapa hari yang lalu, selama awal-awal bulan Januari, itu aku baca buku, ada kali sekitar berapa buku ya, 2 kalau nggak salah, 2 buku, dan dengan genre yang berbeda-beda, dan sampai sekarang belum tamat. Akhirnya aku kayak, aku nggak, bacaanku kok nggak konsisten. Aku berusaha untuk cari buku yang kira-kira menurut aku bisa aku tamatkan dalam tahun ini gitu, pertama kali yang aku tamatkan dalam tahun ini, dan ternyata berhasil. Buku ini udah aku beli sih sebenarnya dari tahun 2021, langsung dari penulisnya, dan dapat tanda tangan nih di depan nih. Tuh, ini judulnya aja udah kelihatan nih, Fresh Grade. Tanda tangannya kelihatan nggak? Oke, ini dia nih tanda tangannya nih. Tuh. Original, langsung dari penulisnya, dan penulisnya pernah aku ajak ngobrol bareng di sini. Anyway, kalau misalnya waktu awal-awal aku beli ini, aku dapat postcard. Gak tahu ya kalau yang sekarang ini masih dikasih postcard apa enggak. Jadi karena spesial, kita langsung aja ngomongin bukunya. Fresh Grade karyanya Lely Mutami. Jadi ini adalah novel yang adult, yang segmentasi usianya kira-kira sekitar 20-an awal sampai maksimal banget 25. Dan yang dibahas juga hal-hal yang dihadapi ketika usia-usia segitu. Contohnya yang ada di sini, ini mengangkat sebuah isu yang mungkin dihadapi dengan orang-orang atau kebanyakan orang di usia segitu, yaitu fenomena ketika baru lulus kuliah. Di sini Fresh Grade ini. Jadi tokoh di sini ada yang namanya Sofia. Dia digambarin dengan gemilangnya prestasi yang dia dapatkan ketika kuliah. Dia punya target-target yang harus dia lampaui dengan baik. Dia punya ambisi yang besar. Terus dia punya cita-cita yang besar untuk kelihatan sukses gitu. Dia punya ambisi untuk sukses. Dan untuk mencapai tahap sana, dia pikir mudah dong karena dia punya prestasi gitu. Bahkan prestasi ini bisa dibuktikan ketika dia lulus dengan predikat wisudawan terbaik gitu. Udah gitu tahunnya 3,5 tahun gitu. Dia cuma kuliah 3,5 tahun, dimana orang-orang pada normalnya itu 4 tahun lebih gitu, ada yang lebih juga. Tapi dia 3,5 tahun saking pintarnya. Dia juga aktif, dia orang yang kritis, dan udah punya plan kalau dia akan bekerja di sebuah tempat yang menjadi cita-citanya dia. Nah, singkat cerita, dia itu dengan plan yang segitu banyak, dia udah kebayang nih mimpinya akan one step closer lah ya. Dia pengen banget bekerja di sebuah perusahaan public relation yang terkenal di Indonesia gitu. Ini disebutin nama tempatnya adalah kantor WMCG gitu, dimana di situ tempatnya para profesional yang berkecimpung di dunia public relations. Nah, Sofia nih pengen banget bisa ada di sana. Otomatis ketika dia lulus nih, udah lulus, sebar dong CV ke mana-mana sesuai dengan idealisme dia, termasuk ke tempat itu. Ternyata waktu kesana berhasil nih dipanggil gitu. Seneng dong sebagaimana orang-orang yang apply CV gitu. Dia seneng banget, ini tempat impian dia gitu. Terus ternyata semua berjalan tidak dengan mudah, bahkan jauh dari kata baik gitu. Dia gagal ketika, bahkan sebelum dia memperkenalkan diri, dia dilihat dari penampilannya aja kayak nggak ngejual, karena dia berhadapan dengan hal-hal yang nggak baik sepanjang perjalanan, yang telat berapa menit lah, terus waktu di jalan dia ketabrak sama orang sampai bajunya ketumpahan kopi, hak sepatunya rusak di stasiun gitu karena lari-larian, terus kakinya sakit karena harus ngejar kereta gitu. Bahkan di sini digambarin rumahnya di Bekasi gitu. Jadi karena Lel ini orang Bekasi dan aku juga tinggal di tempat yang sama, aku kebayang sih gimana Sofia ini berjuangnya di hari yang pagi-pagi, terus harus berlomba-lomba dengan pekerja yang lain. Itu bukan hal yang mudah buat warga Jabodetabek mungkin ya, ketika mencari nafkah atau ingin bekerja. Nah, Sofia
menjajaki tangga pertamanya itu dengan begitu gigih gitu, karena dia cita-cita banget nih mau masuk kantor ini. Ternyata dia masuk kantor itu dan tidak berhasil gitu. Dia ditolak sejak dia memperkenalkan diri. Apapun yang tercantum dalam CV, terus apapun yang dia jual dari diri dia gitu, ternyata gak bikin menarik sejak bagaimana dia mengetuk pintu si perusahaan itu, termasuk kepada recruitersnya. Karena udah divonis gagal di wawancara pertama, impiannya tuh bener-bener kayak yang ya udah gitu, impiannya bener-bener ambruk seketika. Kan harusnya dia punya backup plan dong. Dengan sisa-sisa semangat, akhirnya dia mencari backup plan, yaitu dengan kirim CV ke tempat-tempat lain gitu. Dia mencari perusahaan kompetitor dari perusahaan pertama itu. Ketemulah sebuah perusahaan di sana gitu. Ternyata dia temui saat itu di sebuah job fair, dan ternyata di situ dia harus bersaing sama rival dia ketika kuliah. Ketika di sebuah job fair, dia sama rivalnya sama-sama kirim CV. Ternyata yang berhasil dipanggil adalah rivalnya sampai akhirnya diterima jadi karyawan, sedangkan dianya gagal lagi. Kegagalan ini dia dapat sampai akhirnya dia udah 6 bulan dari lulus kuliah gitu. Dia ngerasa kayak, aku tuh udah berprestasi loh di kuliah gitu, IPK aku juga bagus gitu, aku cum laude, terus predikat keberhasilan juga udah banyak, kenapa aku nggak dipanggil dan yang dipilih justru orang-orang yang IPK-nya biasa-biasa aja gitu. Dia akhirnya pada jadi nyalahin diri sih gitu, apakah usaha yang dia kemukakan ketika dia kuliah itu sia-sia gitu, terus kenapa dia nggak dipanggil-panggil selama 6 bulan gitu. Dan yang dia tuh nggak cuman berusaha di 2 perusahaan itu tadi aja, tapi dia juga ikutan apply ke sebuah perusahaan untuk jadi manajemen trainee MT gitu. Terus ternyata dia di situ dia dimentahin gitu oleh pewawancara, yaitu direkturnya gitu, karena dianggap dia ini terlalu ambisius lah, dia diklaim macam-macam karena prestasi dia, dan dia nggak dihargai di situ karena dianggap terlalu banyak mau gitu. Dia diklaim macam-macam sampai dia ngerasa egonya kayak nggak terima gitu, kok perusahaan besar kayak gini direkturnya nggak bisa menghargai orang gitu. Dia gagal lagi di situ. Terus sampai dia apply ke perusahaan ke tempat-tempat yang mungkin relate lah dengan komunikasi gitu, yang berkaitan dengan pendidikan dia. Dia ngelamar ke toko bunga, terus dia ngelamar ke pet shop, pokoknya sampai yang secoba-coba itu. Dan di titik 6 bulan itu dia ngerasa kayak kok nggak berguna banget ya, apalagi ngeliat temen-temennya itu udah bisa kerja, udah punya penghasilan sendiri, bahkan menghambur-hamburkan uangnya itu ke barang-barang branded. Situ juga tantangan dia adalah dia ditawarin oleh ayahnya untuk meneruskan usaha laundry. Dia tuh kayak perang batin loh, ngapain kuliah tinggi-tinggi dengan prestasi segala macam kalau ujungnya jadi tukang laundry gitu. Sampai dia kemukakan gitu kepada orang tuanya, dan itu jadi masalah besar gitu. Nah, ini di sini kita ngeliatin banget kan gimana pergolakan batin seorang yang baru lulus, bahwasanya yang namanya meraih cita-cita itu nggak semudah yang kelihatan gitu. Even kita udah punya bekal yang banyak untuk bisa beradaptasi. Ditambah lagi, ini nih lucunya, ketika dia akhirnya dipanggil untuk kerja di kantor pertama dia, yang mana kantor pertama dia adalah kantor yang nolak dia yang pertama kali, yang WMCG itu, atau kita mungkin bahasa Indonesianya WMCG lah ya gitu. Nah, pertama kali dia dipanggil di sana sebagai magang kontrak gitu, project based gitu kan, di sana dia diajak di situ. Dan di bulan pertama dia menemukan hal yang nggak wajar di kantor dia, yaitu adalah adanya malpraktik dalam lingkup public relations gitu. Yang mana malpraktik itu nggak hanya terjadi pada ilmu kedokteran ya, tapi juga pada profesi-profesi yang lain, termasuk profesinya si Sofia ini sebagai asisten senior konsultan. Ternyata dia di situ harus berhubungan dengan malpraktik. Nah, si Sofia ini ngerasa perang batin dong, kok value yang dia dapat jadi begini, kok dia jadi terjun kepada praktik gelap
bosnya gitu. Dan disinilah aku ngerasa, wah ini bagus banget sih yang dihadapi oleh Sofia ini, mesti banget dibaca oleh yang lain. Oke, ngomongin review dari aku. Review aku di sini, aku suka banget dengan novel ini. Pertama-tama nih ya, karena tadi aku dijelasin, karena aku berada di tempat tinggal yang sama kayak Sofia, yaitu di Bekasi. Jadi aku ngebayangin settingnya tuh kegambar jelas. Terus juga gimana dia sebagai job seeker, karena aku pernah mengalami masa-masa itu. Aku ngerasain banget, oh iya nih bener banget nih. Ditambah ketika udah dapet kerja di kantor yang kira-kira idola, yang kita impian banget gitu, ternyata prakteknya nggak semudah itu loh untuk menjaga integritas yang sudah kita bangun. Nah, ini bener-bener kayak aku beberapa kali mengalami hal yang sama. Dan di sini ada perang batin kepada diri kita, apalagi kita pemula nih, kita junior banget dalam profesi besar yang diamanahkan kepada kita. Hal-hal yang dialami Sofia di sini relate banget sih menurut aku. Mungkin ini juga relate juga buat teman-teman yang ada di titik Sofia. Mulai dari ketika lulus kuliah, ternyata lempar CV sana sini, hasilnya nggak memuaskan, didamprat atau wawancara kerja, terus ngerasa insecure ngeliat kanan kiri, apalagi ngerasa kayak kok gue kayak nggak berguna, sama keluarga jadi ada slacknya, sama teman juga persahabatan jadi renggang, hanya karena kita kayak butuh fokus untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang digambarkan di sini juga memotret hal-hal itu. Jadi aku suka banget di sini. Ya, yang namanya di sini kan dijelasin kalau Sofia ini mengalami namanya graduate blues gitu. Mungkin ini juga yang terjadi pada tahap quarter life crisis, di mana orang-orang itu mengalami pergolakan batin yang besar sampai mempertanyakan berulang-ulang tentang tujuan hidup dia, nilai hidup dia, bahkan arti atau makna hidupnya gitu. Karena yang namanya mencapai cita-cita, apalagi kalau misalnya emang pengen banget menjaga integritas yang baik, itu bukan hal yang mudah. Di tempat-tempat yang kita impikan ternyata praktek kotor itu dinormalisasi. Itu aku merasa kayak thanks banget sih Lel gitu, berani ngangkat tema ini dimana orang-orang mungkin gak kegambar gitu, bahwasanya yang namanya kerja atau misalnya kita berada di company besar bukan semata-mata buat gengsi aja gitu, bahwasanya kita juga berjuang loh, berjuang secara mental, berjuang secara integritas, nilai-nilai hidup gitu, untuk bisa waras di sana gitu. Nah, yang dihadapi sama Sofia ini kayak memvalidasi orang-orang yang ada di titik itu gitu. Gimana dia bisa tetap waras, bisa tetap memegang teguh apa yang dia bangun sejak awal, dan bersikap asertif atas hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi dari awal udah tegas kalau apa sih yang harus dia pilih dan apa yang harus dia tolak, dan ngambil keputusan yang mungkin jauh dari rencana awal. Dan itu bukan hal yang mudah loh, karena kita tuh pengen banget A gitu, ternyata A itu sama sekali nggak baik buat kita, sampai akhirnya kita harus muter jauh dari rencana awal untuk belok ke Z misalnya. Itu jauh banget dan jalannya itu nggak mudah. Terima kasih banyak udah nonton video perdana ulas buku di 2022 ini. Next time mungkin aku akan ngasih review buku buat teman-teman, buat yang pengen memulai karir. Jadi ini berkaitan dengan buku ini kan buku fiksinya nih. Aku akan review buku non fiksinya yang bisa memperlengkap referensi teman-teman untuk memulai karir. Kalau ini kan fiksinya nih, digambarin dari sosok Sofia dengan segala rintangan yang dihadapi. Kalau di non fiksinya itu hal-hal yang perlu kita siapkan ketika kita harus memulai karir gitu. Mulai karir secara profesional dan bagaimana kita membawa diri gitu. Jadi stay tune aja di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.